Halo semua, pada video sebelumnya yang berjudul Kisah Nabi Muhammad SAW, Sejarah atau Dongeng Fiksi, saya sudah menjelaskan bahwa pada abad ke-7, ada tiga orang yang berbeda yang disebut dengan Muhammad. Yang pertama adalah Muhammad SAW, Nabi Islam, yang meninggal pada tahun 632. Kita tahu tokoh ini dari tulisan Bidat Ismaili oleh Yohanes Damaskus, Sirah Nabawiyah oleh Ibnu Ishaq, dan The Chronicle of Theophanes. Yang kedua adalah Muhammad Tayyaye, Nabi Saraken yang menyerang Palestina pada tahun 634. Kita tahu tokoh ini dari tulisan Doktrina Yakobi dan The Chronicle of 640 oleh Penatua Thomas. Muhammad Tayyaye, Nabi Saraken ini bukan Muhammad SAW, Nabi Islam. Karena pada tahun 634, Muhammad SAW sudah meninggal. Dia bukan suku Tayyaye dan tidak pernah menyerang Palestina. Nama asli Muhammad Tayyaye ini kemungkinan adalah Iyas bin Kabsyah, mantan gubernur Al-Hiro. Yang ketiga adalah Muhammad bin Abdullah yang menghabiskan musim dingin di Smyrna pada tahun 671 sampai 672. Kita tahu tokoh ini dari The Chronicle of Theophanes. Dia juga bukan Muhammad SAW dengan alasan yang sama seperti Muhammad Tayyaye. Pada tahun 671, Muhammad SAW sudah meninggal, dan dia tidak pernah pergi ke Smyrna. Nah, kesimpulan pada video sebelumnya, setelah mendengarkan argumentasi dari Menachem Ali, adalah tidak ada bukti konkret bahwa Muhammad SAW adalah tokoh sejarah. Muhammad SAW adalah tokoh fiksi yang terinspirasi dari tokoh sejarah. Seperti halnya Santa Claus adalah tokoh fiksi yang terinspirasi dari tokoh sejarah Santo Nicholas. Nama asli tokoh sejarah yang menginspirasi tokoh Muhammad SAW itu bukan Muhammad, dan kemungkinan lebih dari satu orang. Di antaranya adalah yang bernama Iyas bin Kabsyah dan Kutam. Nah, coba bayangkan jika sekarang ini, setelah 75 tahun setelah Indonesia meninggal, mendadak ada sekelompok orang yang membuat buku cerita bahwa ada seseorang bernama Bejo, pahlawan kemerdekaan Indonesia yang terkenal mengalahkan Belanda dalam peperangan. Tetapi masalahnya, kita tidak menemukan satupun catatan sejarah di luar klaim kelompok itu tentang si Bejo, ketika si Bejo seharusnya hidup. Dan tidak ada satupun bukti arkeologi yang membuktikan bahwa pernah ada si Bejo yang dimaksud. Apakah si Bejo adalah tokoh sejarah atau tokoh dongeng fiksi? Tentunya kita harus mengambil kesimpulan bahwa si Bejo adalah tokoh dongeng fiksi. Itulah yang terjadi pada tokoh Muhammad SAW. Semua cerita tentang Muhammad SAW yang kita dengar hanyalah bersumber dari klaim sepihak orang-orang Islam. Itu pun catatan tertuanya ditulis lebih dari 100 tahun setelah si tokoh meninggal. Tidak ada satupun bukti arkeologi dan catatan sejarah pada zaman Muhammad SAW seharusnya hidup sampai tahun 632 yang membuktikan bahwa dia pernah ada. Nama Muhammad tidak ada di prasasti, tidak ada di catatan manapun, sampai The Chronicle of 640 yang ditulis oleh Penatua Thomas. Itu pun yang dicatat adalah Muhammad Tayyaye, yang sudah kita jelaskan bahwa itu bukan Muhammad SAW. Nah, Menachem Ali dan Edi Prayitno masih tidak bisa menerima bahwa Muhammad SAW adalah tokoh fiksi. Jadi, mereka menunjukkan satu dokumen lagi untuk membuktikan bahwa Muhammad adalah tokoh sejarah. Dokumen itu adalah surat Muhammad kepada Kaisar Heraklius. Menachem Ali mengklaim bahwa dokumen ini adalah dokumen asli yang ditulis oleh Nabi Muhammad SAW dan bahkan ada stempelnya. Kita dengar dulu ya. Ini dokumennya. Sampai hari ini masih dapat kita akses. Ini ada stempel Nabi sendiri. Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada kata min Muhammad, dari Muhammad. Ini malah disebutkan sebagai hamba Allah dan Rasulnya. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kepada siapa? Ila Hirqil atau ila Hirakla. Azim Ar-Rum, kepada Heraklius yang agung, Raja Romawi. Artinya apa?
Ini dokumen yang dikirim kepada Raja Heraklius Roma. ketika Nabi masih hidup, dan ini dikirim oleh kurirnya, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Dan menyebut nama Muhammad. dan menyebut nama Muhammad sendiri, dan ada stempelnya lagi. Iya. Kalau begitu, apakah ini tokoh fiktif? Sangat impossible. Kalau dikatakan ini tokoh fiktif, historis membuktikan fakta ini. Hanya karena tidak ada di batu. Kalau tidak di batu, tidak dituliskan, kemudian dianggap Tidak ini ada. tokoh fiktif. Lah, manuskrip ini yang bicara. Ini suratnya malah. Ini suratnya. Masih ada. Surat ini masih ada. Untung, Pak. Iya. Suratnya itu tidak ditulis di atas kertas. Oh iya. Karena kertas waktu itu belum ada. Belum ada. Coba kalau di atas kertas seperti yang kita punya. Hilang sudah. Pasti bukan hilang. Pasti sudah. Dikuatkan lagi dengan bukti adanya surat yang bernama Muhammad dan ada stempel Muhammad. Iya, betul. Ya. Ya, demikian saudara-saudara ya. Ini adalah mengcounter dari si paparan di tanpa ragi. Ya, jadi ini ya dokumen yang ditunjuk oleh Menachem Ali yang diklaim bahwa ini asli dari Muhammad. Oke, bahkan ada stempelnya katanya ya. Nah, sekarang kita akan cek apakah ini adalah surat asli atau enggak ya. Nah, sebenarnya dokumen yang ditunjukkan oleh Menachem Ali itu bukan cuma ada satu itu. Ada banyak ya teman-teman, bukan hanya surat kepada Heraklius itu. Ada juga surat kepada Raja Khosrow, Raja Persia. Ada juga kepada Negus, Raja Abisinia Ethiopia. Ada juga surat Muhammad kepada Mukawis Mesir. Ada juga kepada Gubernur Sasanid di Bahrain dan Yamama. Surat-surat ini ada yang disebut di dalam beberapa hadis, seperti di dalam hadis Bukhari dan hadis Muslim, yang ditulis pada abad 9 ya. Hadisnya ini ditulis pada abad ke-9. Nah, ini adalah gambar-gambarnya ya. Gambar-gambar surat yang diklaim asli ditulis oleh Muhammad. Ya, ini ada banyak ya teman-teman ya. Ini ada satu grup, satu kelompok. Ini ada lagi di artikel ini ya, surat Muhammad kepada raja-raja. Di sini kita lihat di daftar isinya, surat Muhammad kepada Abisinia Ethiopia, kepada Mesir, kepada Persia, kepada Romawi, kepada Bahrain, kepada Yamama, kepada Damaskus, kepada Raja Oman. Oke, nah ini juga gambar-gambarnya ada ya di sini ya. Ini banyak teman-teman, bukan cuma satu. Jadi surat kepada raja-raja ini. Salah satunya adalah surat kepada Heraklius yang ditunjuk oleh Menachem Ali yang tadi ya, yang ini nih. Nih, to the envoy of Caesar King of Rome. Oke. Nah, jadi yang perlu kita pahami adalah dua pertanyaan sebenarnya yang timbul ya. Yang pertama, apakah benar Muhammad SAW menulis surat kepada para raja itu? Yang kedua, apakah benar surat yang ditunjuk oleh Menachem Ali ini adalah surat asli yang ditulis oleh Muhammad SAW pada abad ke-7? Atau jangan-jangan itu adalah surat-surat palsu yang ditulis oleh orang lain pada abad-abad selanjutnya? Seperti kita dengar ya, Menachem Ali mengklaim bahwa surat ini yang dia tunjuk ini adalah surat asli, ada stempel Muhammadnya. Kalau surat-surat ini asli, ya kita memang mendapatkan bukti dari sumber Islam bahwa Muhammad SAW adalah tokoh sejarah. Tetapi bagaimana jika surat-surat ini palsu? Kita justru mendapatkan konfirmasi bahwa Muhammad SAW adalah tokoh dongeng karangan. Jika surat-surat ini palsu, berarti ada orang-orang tertentu yang bukan Muhammad SAW menulisnya, lalu berdusta bahwa itu ditulis oleh Muhammad SAW dan mengarang cerita, mengarang kisah kenapa surat-surat itu ada. Selain itu, jika surat ini palsu, berarti Menachem Ali adalah tukang tipu. Jelas sih, memang bukan Menachem Ali yang nulis surat ini, tapi dia termasuk dalam orang-orang yang menipu masyarakat dengan mengatakan barang palsu ini sebagai barang asli. Ngerti ya? Dia nunjuk barang ini, dibilang sebagai ini tulisan Muhammad SAW ya. Nah, kalau ini palsu, berarti Menachem Ali ini tukang tipu. Karena dia bilang barang palsu ini adalah barang asli. Oke? Nah, sebenarnya selain surat-surat kepada raja-raja ini ya, kita juga sudah pernah membahas dokumen lain
di dalam playlist kritik sejarah. Ini dokumen-dokumen yang serupa surat-surat Muhammad itu. Ada yang disebut surat jaminan Muhammad, ada lagi yang disebut piagam konstitusi Madinah, ada lagi yang disebut jaminan Umar dan Fakta Umar. Jaminan Umar dan Fakta Umar ini dua dokumen yang berbeda ya. Nah, kita sudah bahas pada video-video ini, kita sudah buktikan bahwa piagam konstitusi Madinah, jaminan Umar, dan Fakta Umar itu adalah dokumen-dokumen palsu. Dokumen-dokumen yang ditulis di abad-abad selanjutnya ya. Tetapi diklaim bahwa ini ditulis pada zaman Muhammad dan pada zaman para sahabat ya. Jadi kita nggak bakal bahas ulang tentang dokumen-dokumen ini. Kalau teman-teman mau lihat pembahasannya, silakan cari aja di playlist kritik sejarah di channel Tan Paragi ya. Nah, ini ada satu lagi namanya surat jaminan Muhammad. Tapi saya belum bahas karena saya belum punya pemicu untuk membahasnya. Tapi kita perlu tahu bahwa surat jaminan Muhammad ini juga palsu. Bahkan yang membuatnya adalah orang Kristen, supaya tidak diserang oleh orang Islam di abad-abad selanjutnya. Nah, sekarang ini kita akan membahas surat Muhammad kepada raja, secara spesifik kepada Heraklius. Kita nggak bahas surat-surat Muhammad kepada raja-raja lain, karena surat yang dibawa oleh Menachem Ali, dengan klaim bahwa surat ini asli ditulis oleh Muhammad, adalah surat Muhammad kepada Heraklius. Ya, jadi, apakah surat Muhammad kepada Heraklius ini adalah dokumen asli Muhammad atau pseudo Muhammad? Dokumen palsu yang dibuat oleh orang lain pada abad-abad selanjutnya, lalu mengklaimnya asli. Oke, itu yang akan kita bahas pada video ini. Jadi, simak video ini sampai selesai ya. Perhatian, perhatian, ini peringatan. Nonton tanpa ragi dapat menyebabkan stroke bagi pecandu ajaran kebencian yang tidak mau bertobat. Si Tan Paragi ini Laskar Kristus. Itu waktu Tan Paragi buat video terakhir itu yang waduh luar biasa itu, bikin darah tinggi naik itu. Jadi, buang kebencian Anda sekarang dan gunakan hati nurani yang bersih demi keselamatan Anda. Nah, pertama saya mau bilang dulu bahwa saya kecewa dengan Edi Praitno di dalam video Menachem Ali dengan Edi Praitno ini. Seharusnya pada video ini, Edi Praitno langsung menanyakan tentang kebutahurufan Muhammad. Katanya Muhammad buta huruf. Kenapa bisa ada surat ini? Sebenarnya Muhammad buta huruf atau tidak? Kalau Muhammad SAW buta huruf, seharusnya dia suruh si Dihyah Al-Kabi yang katanya mengantarkan surat ini kepada Heraklius ya, harusnya disuruh Muhammad untuk menghafal apa yang ingin dia sampaikan kepada Heraklius, bukan ditulis seperti ini. Di dalam cerita tentang surat kepada Heraklius ini, Muhammad mengutus seseorang yang bernama Dihyah Al-Kabi untuk membawa surat ini. Berarti harusnya kalau kita lihat seperti ini, berarti Muhammad yang mengutus Dihyah Al-Kabi ini tidak buta huruf. Karena surat ini menunjukkan bahwa yang nyuruh orang untuk membawa surat ini adalah seseorang yang sangat paham literasi. Orang yang sangat paham literasi tidak mungkin buta huruf. Ya, orang yang buta huruf tidak mungkin suruh orang antar surat seperti ini. Ya, sangat literasi ini. Nggak mungkin orang buta huruf melakukan hal ini. Oke? Jadi, saya sangat kecewa dengan Edi Praitno yang tidak mempertanyakan kebutahurufan Muhammad SAW dengan adanya surat ini. Jadi sekarang saya hanya bisa menduga-duga, apakah menurut Menachem Ali dan Edi Praitno, Muhammad buta huruf atau tidak. Kalau Menachem Ali jujur, dia menganggap surat ini asli dari Muhammad, seharusnya dia mengatakan bahwa Muhammad SAW tidak buta huruf. Artinya Muhammad SAW yang buta huruf adalah tokoh dongeng fiktif atau sebuah kebohongan. Ya, jadi artinya tokoh aslinya tidak buta huruf, tetapi dibuta hurufkan demi kepentingan teologi yang membutuhkan nabi yang ummi, membutuhkan nabi yang buta huruf. Jadi Muhammad yang sebenarnya tidak buta huruf, dikarang jadi buta huruf, difiktifkan jadi buta huruf, gitu ya. Nah, sekarang misalnya, kalau kamu berargumentasi Muhammad SAW ini tetap buta huruf, misalnya argumentasinya surat ini ditulis oleh anak buahnya Muhammad,
lalu dibaca, lalu diperiksa, dibaca ulang oleh anak buahnya juga, dan terakhir Muhammad cuma memberikan stempelnya. Misalnya kamu punya argumentasi seperti itu ya, maka ada satu masalah, yaitu surat ini ditulis dalam bahasa Arab, sedangkan Heraklius adalah orang Romawi. Seharusnya Muhammad menyuruh anak buahnya yang ngerti bahasa Romawi dan menulisnya dalam bahasa Romawi. Tidak mungkin kan, tidak ada orang yang ngerti bahasa Romawi di sekitar Muhammad, karena Romawi itu adalah bahasa internasional pada zaman itu. Sungguh lucu di dalam ceritanya nih, Heraklius langsung ngerti itu surat dalam bahasa Arab. Padahal pada zaman Heraklius, tulisan Arab ini tidak populer. Oke? Nah, ini seperti begini loh. Misalnya kita mau tulis surat resmi kepada Joe Biden. Tentunya kita akan tulis dalam bahasa Inggris. Kita nggak mungkin tulis dalam bahasa Indonesia, kirim kepada Joe Biden gitu. Ya, kalau kita ngerti bahasa Inggris. Kalau kita nggak ngerti bahasa Inggris, kita akan minta tolong kepada orang yang ngerti bahasa Inggris. Kecuali memang di sekitar kita nggak ada orang yang ngerti bahasa Inggris sama sekali. Terpaksa kita tulis dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya yang akan jadi pertanyaan adalah, apakah Joe Biden akan mengerti surat dalam bahasa Indonesia? Kemungkinan besar ya tidak. Karena Indonesia bukan bahasa yang populer di Amerika. Lagi pula, anggaplah Joe Biden menerima surat dalam bahasa Indonesia. Bisa ngerti, terus mau memberikan respon gitu ya. Kira-kira apa yang akan dia lakukan? Seharusnya yang dia lakukan adalah menulis balik suratnya itu kepada kita. Dan yang kita simpan, harusnya adalah surat tanggapan dari Joe Biden. Bukan surat yang kita kirim kepada Joe Biden. Ngerti ya? Yang kita simpan harusnya surat dari Joe Biden, bukan surat yang kita kirim kepada Joe Biden. Aneh kan kalau misalnya yang kita simpan adalah surat yang kita kirim kepada Joe Biden. Aneh kan? Surat yang kita simpan nih, surat yang kita kirim kepada Joe Biden, terus kita nggak punya surat tanggapan dari Joe Biden. Terus kita klaim, ini surat yang kita kirim kepada Joe Biden. Aneh kan? Nah, kita balik ke surat Heraklius ini. Apakah ada surat tanggapan dari Heraklius kepada Muhammad? Jawabannya adalah tidak ada. Sangat lucu kan? Surat-surat yang disimpan oleh umat muslim adalah surat-surat yang katanya dikirim oleh Muhammad. Bukan surat-surat yang diterima oleh Muhammad. Ini jadi menimbulkan banyak pertanyaan kan? Apakah surat-surat itu diambil lagi setelah dikirim kepada Muhammad? Terus kenapa tidak ada surat yang diterima oleh Muhammad sama sekali? Jangan-jangan nih, surat-surat ini sebenarnya nggak pernah dikirim tuh sama kurirnya Muhammad. Tapi kurirnya Muhammad tuh berbohong. Melapornya kepada Muhammad itu sudah dikirim. Nah, kalau misalnya kurir Muhammad itu sebenarnya tidak pernah kirim, tapi lapor kirim kepada Muhammad, lalu Muhammad percaya, ini membuat Muhammad jadi orang bodoh yang gampang dikibulin oleh anak buahnya. Jelas ya? Jadi, klaim bahwa surat ini asli dari Muhammad menimbulkan banyak pertanyaan. Yang pertama, apakah benar Muhammad buta huruf? Yang kedua, kenapa ditulis dalam bahasa Arab, bukan bahasa Romawi? Yang ketiga, kenapa yang disimpan oleh Muslim adalah surat yang dikirim oleh Muhammad, bukan surat yang diterima oleh Muhammad? Aneh kan? Nah, terlepas dari keanehan-keanehan itu, apakah kita bisa menganalisa kapan sebenarnya surat-surat ini ditulis? Zaman sekarang, seharusnya kita bisa menggunakan carbon dating. Apakah benar surat-surat ini ditulis pada abad ke-7? Tetapi setahu saya, surat-surat ini tidak ada satupun yang sudah diuji carbon dating. Nggak ada. Jadi kita nggak bisa tahu dari carbon dating, dokumen ini ditulis pada abad keberapa. Nah, jadi apakah ada cara lain untuk mengetahui kapan sebenarnya surat-surat ini ditulis? Jawabannya adalah ada, yaitu dengan cara menganalisa tulisan ini sendiri. Contohnya ya, begini. Kita menemukan sebuah teks menggunakan abjad Latin dengan ejaan yang berbunyi, Saja adalah patih Gadejah Mada. Nah, kita bisa langsung nebak bahwa teks itu tidak mungkin ditulis pada zaman Majapahit. Kemungkinan ditulis pada abad ke-20. Karena pada zaman Majapahit, mereka tidak menggunakan abjad Latin.
Dan kita bisa tahu dari ejaannya pakai saja gitu ya, pakai gaduja, itu adalah bahasa Indonesia ejaan lama. Ya. Nah, jadi dengan metode seperti itu, kita bisa menganalisa surat Muhammad kepada Heraklius ini sebenarnya ditulis pada abad keberapa. Nah, untuk menjelaskan ini, kita akan ngobrol dengan Ibu Fadilah Hafiz. Oke? Yo, shalom Bu Fadilah. Ya, shalom Pak. Ya, Kalau saya lihat gaya penulisan, kita coba tarik balik ketika Al-Quran pertama kali ditulis itu kan, yang sebelumnya ada dimakan kambing, kemudian dibakar, kemudian diseragamkan. Nah, itu kan belum berbentuk seperti ini Pak tulisannya. Yang ini masih bisa kebaca. Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim min Muhammadullah wa Rasulihi. Masih bisa kebaca. Kalau yang sebelum Al-Quran itu disatukan menjadi satu mushaf yang sama diseragamkan, katanya itu, belum ada tulisan ini, Pak. Nah, saya curiga ini tulisan setelah Muhammad nggak ada. Nah, kita bandingin dengan yang real. Jadi naskah yang sekarang ini masih ada. Ya, yang tertua katanya namanya naskah Birmingham. Nah, saya coba ini ya, saya coba buka di sini di Islamic Awareness. Di sini cukup lengkap. Ini ada Quranic manuscript di sini. Ya. Kita bandingkan dengan tulisan-tulisan Al-Quran yang pada zaman dulu. Katanya yang paling tua itu Birmingham kan? Iya. Yang Birmingham. Nah, ini abad berapa? Abad pertama ya? Kodeks. Abad pertama Hijrah. Ini di carbon dating antara tahun 568 sampai 645. Jadi ini adalah yang tertua ya. Sekarang kita coba bandingin, apakah sama? Nah ini ya. Nah, itu dia Pak. Kalau di yang satu ini yang ada cap tanda tangan Muhammad ini masih gampang. Lengkung-lengkungnya masih kelihatan. Kalau yang ini, yang satu lagi, yang Birmingham ini, lengkung-lengkungnya itu nggak terlihat. Tulisannya tuh jauh berbeda. Kalau yang cap Muhammad ini sepertinya lebih muda usianya. Jadi sudah kekinian lah. Lebih muda lah daripada yang Birmingham. Yang Birmingham tadi kan 568 ya. Kalau yang ada capnya Muhammad ini Pak? Justru itu yang kita pertanyakan kan. Ini kan nggak ada uji karbonnya Pak. Nggak ada uji karbonnya Bu. Nah, dipertanyakan itu. Jadi kita masih analisa berdasarkan tulisan ini. Ini tulisan abad keberapa? Ah, itu dia. Oke. Mungkin kita satu-satu dulu Bu. Kita jelasin yang ini ya. Ini kita kasih tahu ini bedanya apa. Yang merah ini adalah salam, penulisan dari naskah Birmingham. Oke Pak, saya jelaskan dikit perbedaannya. Assalam. Bedanya itu setelah lam, itu tidak ada alif. Yang penulisan gaya surat dari Muhammad ini, itu salam. Jadi la-nya lebih panjang sedikit, pakai alif. Kalau yang Birmingham ini, assalam. Tidak pakai alif. Ini gaya penulisannya sudah berbeda. Itu Pak, perbedaannya di situ. Ya, nah ini hurufnya ya. Oke, saya jelaskan dikit Pak TR ya. Berbedanya di mana? Berbedanya yang tulisan yang di bawah ini, gaya penulisannya itu, ro-nya itu lengkung ke bawah mirip lam, huruf lam, lurus dulu lengkungnya sedikit. Tapi kalau ro yang sudah agak modern, dia lengkungannya turun ke bawah tuh nggak terlalu panjang. Begitu ini langsung lengkung ke samping. Jadi lengkungan ke sampingnya lebih panjang. Ro yang masa kini lah, yang kekinian. Gaya penulisan yang itu masih dipakai sampai sekarang. Kalau yang bawah ini sudah tidak dipakai, Pak. Ya, ini roh zaman sekarang. Ini roh yang ada di surat Muhammad. Ini adalah roh yang awal bahasa Arab. Harusnya Muhammad hidupnya itu tulis rohnya harusnya begini di bawah, bukan yang seperti di atas ya. Iya. Ini ya. Nah, iya. Oke, silakan dijelaskan Bu. Iya. Ini ada 4 dal. Nah, yang di bawah ini kan, yang tua ini, ada semacam jambul ke atas itu loh, Pak. Ya. Nah, dal yang dipakai ketika di surat Muhammad, ini sudah lebih modern, karena sudah nggak ada jambulnya. Dal yang dipakai sekarang tuh seperti itu, sudah nggak ada jambulnya.
Gitu, Pak. Oke. Jauh perbedaannya signifikan sekali. Ya, kita lanjut ya. Oke, bisa saya jelaskan dikit, Pak? Ya, silakan Bu, dijelasin Bu. Oke, ya. Nah, penulisan kaf yang zaman dulu, tarikan, jadi kaf yang di akhir kata, garis miringnya tuh lebih panjang, kemudian lengkung, ya. Nah, di zaman yang surat dari Muhammad untuk Heraklius ini kan, nah itu hampir mirip dengan dal yang zaman dulu, yang tadi kita bahas. Hampir mirip kan dengan kaf yang zamannya surat Muhammad ini terbit. Nah, ini yang modern sekarang. Yang modern sekarang udah lengkap, ada hamzanya, terus ada titik-titiknya, dan ada harokatnya, yutika. Kafnya di akhir sebuah kata kembali seperti kaf semula. Ya. Nah, beda kan Pak? Jauh beda. Yang kayak Beda. S-nya doang ya diambilnya. Betul. Ya, ini jadi ada 4 hal ya yang perlu kita perhatikan ya Bu ya. Yang ini mengenai Kata salam. kata salam. Kata Iya. salamnya berbeda ya. Iya, betul. Bedanya kalau Birmingham itu di huruf lam itu tidak ada alif, belum ada dikasih alif, jadi salamun aja. Nah, di surat untuk Heraklius ini itu sudah ada alif. Itu perbedaannya. Begitu, Oke, Pak. itu perbedaan pertama. Iya, Perbedaan kedua, dari huruf ra. Yang lebih modern itu tarikan lengkungannya lebih panjang ke kiri. Yang lama dia panjang ke bawah. Kemudian lengkungnya cuma sedikit gitu Pak TR. oke. Yang ketiga huruf dal. Kalau yang di surat untuk Heraklius ini, dalnya itu lebih lebar lengkungannya, kemudian tidak ada jambulnya. Jadi langsung lurus, belok, gitu doang. Ya, ini huruf Dan kaf terakhir Bu. di abad pertama Hijriah, huruf kaf yang di akhir kata itu tarikannya lebih panjang dibanding dengan surat yang untuk Heraklius ini Pak TR. Di sini dia lebih seperti huruf S. Oke. Ya, Jadi kesimpulannya mungkin nggak Bu surat Muhammad kepada Heraklius ini berasal dari abad pertama Hijriah? Kalau melihat dari gaya penulisan, nggak mungkin Pak. Nggak mungkin ya? Karena ini pasti karena dari ini abad-abad berikutnya. Betul, karena ini lebih modern dari abad yang pertama ini. Yang pertama kan kita udah lihat nih tulisannya seperti apa. Oke, jadi ini sudah pasti bukan dari abad ke-7 ya teman-teman ya. Kita sudah ambil kesimpulan dari sini, kita analisa sendiri, ini sudah pasti palsu. Ini sudah pasti bukan dari Muhammad. Dari gaya tulisannya ya. Lanjut Pak Ter. Nah, kita jadi baca artikel ya sekarang ya. Apakah ada orang lain yang maksudnya yang berkata sama seperti kita? Apakah ada orang lain yang berkata sama bahwa ini suratnya palsu ya? Sekarang kita baca artikel ya teman-teman ya. Ini sebuah artikel dari website ya. Ini disebutnya Kingdom of Saudi Arabia, The General Presidency of Scientific Research and Exile. Ini jadi ada sebuah fatwa, fatwanya nomor 1411, Authenticity of Messenger's Letter to Heraklius. Oke, ini saya minta tolong diterjemahkan oleh Google supaya lebih gampang kita bacanya ya, supaya saya nggak perlu satu persatu. Nah, ini juga ada bahasa Arabnya. Kalau Bu Fadilah mau baca dulu Bu, bahasa Arabnya Bu. Tolong dibacain bahasa Arabnya nih. Oh, alfatawa.com. Syatun nasbatu kitabu minar rusuli ilahi Hiraklu. Fatwa Rukmun 1411 ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Oke, mau baca bahasa Arabnya dulu atau bahasa Indonesianya dulu nih Bu? Bahasa Indonesianya dulu boleh. Zamanun min bin biladish haula ma adatihu ihdas sayyidatil arabiyatil. Oke, kita baca bahasa Indonesia dulu. Ini di London ya Pak ya, Pak TR. Ini tulisannya ada Muqimati fi London. Oke, kita baca bahasa Indonesia dulu deh. Ini udah diterjemahkan oleh bahasa Indonesia, kita baca bahasa Indonesia aja ya. Ini fatwa nomor 1411
kerajaan Saudi Arabia. Kita lihat ya, apa yang ditulis di sini. Tuan MM Zaman dari Bangladesh mengatakan bahwa ada seorang wanita Arab yang tinggal di London mengaku bahwa dia memiliki surat yang dicap dengan stempel Nabi SAW yang dikirim kepada Heraklius, yang tadi kita analisa. Panitia mempelajari pertanyaan-pertanyaan berikut yang terdapat dalam surat Tuan MM Zaman. Bagaimana kita dapat memverifikasi dengan pasti apakah surat itu milik Nabi SAW atau bukan? Yang kedua, bagaimana Nabi SAW menandatangani surat tersebut? Padahal dia SAW buta huruf. Nah, ini seperti pertanyaan saya di awal ya. Yang nomor 3, bagaimana wanita Arab ini bisa mendapatkan surat ini? Apakah dia mewarisinya atau memperolehnya dengan cara yang lain? Maksudnya kenapa kok bisa mendadak ada sekarang gitu ya? Itu yang dipertanyakan oleh fatwa ini ya. Ini jawabannya ya. Tidak boleh menganggap suatu perkataan atau perbuatan berasal dari seseorang kecuali ada indikasi yang pasti atau hampir pasti bahwa perkataan atau perbuatan tersebut benar-benar miliknya. Hal ini menjadi lebih serius jika menyangkut para rasul SAW, karena menugaskan mereka untuk melakukan sesuatu urusan agama saja dengan menugaskan mereka kepada Allah SWT dan menyatakan bahwa itu adalah bagian dari syariat dalam kurung hukum Islam yang harus diikuti. Ini sorry kalau misalnya terjemahannya agak ngawur ya, soalnya kita minta Google yang terjemahin. Tapi kita bisa ngerti lah ya kira-kira artinya apa. Allah SWT berfirman, apa artinya? Dan janganlah kamu mengikuti dalam kurung wahai manusia, jangan berkata atau jangan kamu saksikan apa yang tidak kamu ketahui tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati masing-masing akan dipertanyakan oleh Allah. Dan Dia Maha Suci Allah bersabda, bagian 4 halaman 378. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngada kebohongan terhadap Allah untuk menyesatkan manusia tanpa ilmu? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalimun, musyrik dan zalim. Selain itu, diriwayatkan secara otentik bahwa Nabi SAW bersabda, menganggap kepalsuan kepada saya tidak seperti menghubungkan kepalsuan kepada orang lain. Barang siapa dengan sengaja berbohong kepadaku, maka hendaklah dia menggantikan tempatnya di api neraka. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dan ini adalah perkataan Muslim. Oleh karena itu, berdasarkan aturan ini, klaim yang dibuat oleh wanita Arab yang bersangkutan bahwa surat yang dimilikinya adalah surat yang sama dengan yang dikirim Nabi SAW kepada Heraklius adalah klaim yang salah karena berdasarkan pada dugaan dan dugaan. Hal ini ditekankan karena alasan-alasan berikut. Pertama, ada jangka waktu yang panjang, lebih dari 14 abad antara saat ini dan saat surat itu ditulis. Selama periode ini terjadi, peristiwa-peristiwa besar dan peperangan sengit antara umat Kristen dan Muslim yang dipicu oleh permusuhan agama dan konflik doktrin antara kedua belah pihak. Keadaan seperti itu menyulitkan salinan asli surat tersebut untuk bertahan. Kedua, kaum Heraklius berteriak riuh dan suara mereka meninggi ketika selesai membaca surat Nabi SAW sebagai tanda ketidakpuasan dan pengingkaran mereka terhadap apa yang mereka dengar. Jadi menurut cerita sumber Islam, ketika Heraklius dapat surat ini dari utusan Muhammad, langsung orang-orang itu nggak senang, begitu ya. Ini cerita sepihak dari sumber-sumber Islam ya. Terus dikatakan, mereka melarikan diri seperti zebra dan berbalik ke pintu istana ketika Heraklius menyerukan mereka untuk beriman kepada Nabi kita Muhammad dalam kurung SAW karena mereka benci untuk melakukannya dan fanatik terhadap agama palsu mereka. Nah, jadi dari sini kita bisa ngerti ya, kita bisa paham bahwa yang nulis ini, yang nulis artikel ini, ya, ini sudah jelas bukan orang Kristen ya. Ini kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ini yang nulis artikel ini adalah seorang Muslim, sudah pasti. Namun Heraklius berhati-hati dan sudah menduga reaksi ini. Dia menutup pintu dan memperketat pengepungan sehingga rakyat tidak bisa keluar.
bagian nomor 4, halaman 379. Dia kemudian memerintahkan agar mereka dibawa kembali kepadanya dan memilih untuk tetap menjadi Kristen untuk mempertahankan kedaulatannya, dan mengatakan kepada mereka bahwa dia hanya menguji ketaatan mereka terhadap agama mereka, dan bahwa ia senang dengan ketaatan mereka terhadap agama mereka. Jadi menurut sumber Islam, surat ini dikasih kepada Heraklius, terus Heraklius masuk Islam gitu. Heraklius langsung percaya bahwa Muhammad adalah nabi dan lain-lain, dia mau masuk Islam. Tapi ketika rakyatnya mendengar ini, rakyatnya nggak maunya jadi Kristen, ngamuk-ngamuk. Terus Heraklius bilang, oh ini cuma untuk menguji ketaatan, gitu maksudnya ya. Jadi Heraklius nggak menyatakan diri jadi Islam, menurut cerita dari sumber-sumber Islam. Oke? Permusuhan agama dan konflik doktrinal seperti ini pasti telah menghasut mereka untuk menghancurkan surat itu, baik pada masa Heraklius atau setelah kematiannya. Begitu mereka mempunyai kesempatan untuk membuang surat yang menimbulkan kemarahan mereka dan mencabut akidah atau keyakinan mereka. Jangan sampai ada orang yang mencabutnya. Jadi maksudnya, kalau memang benar-benar ada surat ini, pasti surat ini sudah dimusnahkan oleh orang-orang Kristen yang menjadi rakyatnya Heraklius. Udah pasti dihancurkan begitu, karena nggak senang dengan surat ini. Maksudnya begitu ya. Harus datang kapan saja yang mungkin mengangkat masalah ini lagi dan menyerukan kepercayaan terhadap isinya. Ketiga, tidak ada yang diketahui tentang kejujuran, dan kelayakan wanita yang disebutkan namanya untuk masalah tersebut. Tidak seorang pun mengetahui apapun tentang generasi-generasi yang berbeda yang melaluinya surat itu diwariskan hingga sampai kepada kita. Jadi surat ini nggak ada silsilahnya, kenapa bisa ada sampai sekarang? Keraguan dan kecurigaan seperti itu membatalkan anggapan bahwa surat ini berasal dari Nabi SAW dan menyatakan bahwa surat ini adalah surat asli yang dikirim olehnya kepada Heraklius. Ini adalah syarat-syarat kaidah yang harus dipatuhi ketika menganggap perkataan atau perbuatan berasal dari manusia. Siapapun yang membutuhkan lebih banyak informasi dan verifikasi dapat menunjukkan surat ini kepada para ahli dalam perbandingan dan identifikasi tulisan tangan. Nah, ini sudah kita lakukan bersama Bu Fadilah ya, bahwa tadi sudah jelas tulisan itu tidak mungkin dari abad pertama Hijriyah. Karena tulisan yang ada pada zaman Muhammad berbeda dengan tulisan yang ada di dalam surat Heraklius itu. Tadi kita sudah lihat buktinya ya. Mereka juga dapat menunjukkan kepada ahli dalam analisis naskah atau perkamen kulit untuk menentukan umurnya dan untuk membandingkan antara surat tersebut dengan naskah-naskah yang telah diverifikasi sebelumnya untuk mengetahui dengan pasti atau salahnya anggapan tersebut. Jadi ini maksudnya harusnya surat-surat itu di carbon dating gitu. Kan sekarang udah ada carbon dating ya. Surat itu berasal dari abad keberapa. Diverifikasi. Tadi kita sudah lihat bahwa itu tidak mungkin abad pertama. Itu tulisannya tulisan kufik yang belakangan. Lebih modern, jauh lebih modern daripada tulisan yang ada di zaman Muhammad. Oke? Namun demikian, estimasi waktu, perbandingan tulisan tangan dan analisis naskah merupakan hal-hal yang dapat ditebak dan salah. Yang nulis ini ngomong sama seperti kita nih. Naskah itu ketebak, itu perbandingan tulisan tangan, estimasi waktunya itu tidak tepat dengan kehidupan Muhammad. Ya, itu tidak ditulis pada zaman Muhammad. Terlebih lagi, tulisan tangan pada surat ini tidak dapat diverifikasi kecuali sahabi, dalam kurung sahabat Nabi, yang menulisnya untuk Nabi SAW, dan seperti apa tulisan tangannya. Tapi bagaimana kita bisa menemukannya keluar dari hari ini? Oleh karena itu, mustahil untuk memverifikasi tulisan tangan pada surat ini. Keempat, disebutkan bahwa pada stempel yang tertera pada surat itu tertulis kata Muhammad. Padahal diketahui bahwa stempel Nabi Muhammad SAW memuat 3 kata, Muhammad Rasul Allah. Oleh karena itu, kami tidak memerlukan surat yang meragukan, yang dalilnya lebih besar kemungkinannya bohong daripada kenyataan. Apalagi menyetujui surat tersebut dan menganggapnya dapat membuka pintu keburukan bagi jiwa seseorang, menggodanya untuk memalsukan surat dan stempel
yang menulis tulisan tangan dan stempel yang bersangkutan. Kita tidak boleh menaruh perhatian pada surat ini, dan kita tidak boleh menganggapnya sebagai sebuah sisa. Kita harus puas dengan teks-teks otentik dan hadis yang diriwayatkan oleh para ulama terpercaya yang telah diperkaya oleh Allah kepada kita. Hal ini akan menghalangi sarana kejahatan dan pemalsuan surat dan pesan. Ini akan melindungi din dalam kurung agama Allah dari para pelaku kekerasan dan pembohongan. Bagian nomor 4, halaman 381. Semoga Allah memberi kita kesuksesan, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan para sahabat. Panitia tetap penelitian ilmiah dan ifta. Ketua Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Bas. Wakil Ketua Abdul Razak Afifi. Anggota Abdullah bin Gudayan. Ya, ini referensinya ya. Jadi kesimpulannya, ini fatwa menyatakan bahwa surat ini surat palsu, ya. Berarti ini yang membantah surat itu bahwa surat itu palsu orang Islam sendiri kan? Betul, Nah, orang Islam sendiri, dan ini penelitian ilmiah, Bu. Bukan orang ya, sembarangan begitu. ya, berarti terbantahkanlah Manhem Ali tadi. Ini kan fatwa ya. Dan di sini dikatakan Kingdom of Saudi Arabia, kerajaan Saudi Arabia. Nah, ini saya nggak tahu ini asli apa enggak dari kerajaan Saudi Arabia. Tapi kalau dari kita baca tadi, udah jelas yang bikin bukan orang Kristen. Kan gitu, Bu ya? Ya, ya, betul. Dan Ya, kalau orang penutupnya Kristen yang bikin, pakai sholawat dan salam penutupnya juga. betul, Dan penutupnya ada pakai selawat ketuanya, seperti ini. dan Ada ketuanya, wakil ketua, tertandanya siapa, anggota. ketua, wakil ketua dan anggota, tertandanya itu yang paling penting, Pak. Iya. Ya, jadi ini fatwa ya. Kalau dari artikel yang kita baca, ini fatwa dari Arab Saudi. Nah, ini nggak tahu Bu Fadila mau baca apa enggak nih yang bahasa Arabnya? Panjang sekali, mana saya Pak bacanya. Nggak usah lah ya. Intinya sama kayak yang tadi kan. Ya, isinya sama. Intinya ini nggak mungkin dari Muhammad. Ya, berarti dibantah oleh orang Islam sendiri kan. Bukan Betul. oleh Oten. Yang paling penting kan itu. Bukan oleh Oten. Ya, kita Oten cuma bantuin aja tadi menjelaskan. Iya, kita menganalisa dengan apa yang kita mampu, yang sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan dan tahun penulisan, kan begitu. Nah, kalau selebihnya ini kan sudah dibantah oleh sesama Muslim sendiri, gitu, bukan kita yang membantah. Ya, oke, lanjut Pak. Nah, tadi ada lagi tentang segel Muhammad ya, tentang segel Nah, itu yang Muhammad. mau saya tanyakan, stempelnya itu. Ya, sekarang kita baca ya tentang segel Muhammad ya. Tadi katanya, wah asli itu karena dari segel Muhammad. Oke, kita baca. Ini dari Wikipedia aja lah ya. Kita biar nggak usah terlalu gimana lah gitu ya. Wikipedia nggak apa-apa ya. Oke, biar kita tahu aja, ini pengetahuan umum. Oke, segel Muhammad. Segel Muhammad adalah salah satu peninggalan Muhammad yang disimpan di Istana Topkapi oleh Sultan Utsmaniyah sebagai bagian dari koleksi peninggalan suci. Desain yang paling populer diduga replika segel yang digunakan oleh Nabi Islam Muhammad pada beberapa surat yang dikirim kepada pejabat asing. Itu replika ya, replika berarti tiruan. Oke. Iya, berarti Nah, ini ya. Gambarnya segel Muhammad desain mukwaki, melingkar. Oh, mukwaki ya, melingkar. Allah Rasul Muhammad. Ya, nah dari tulisan ini kan kita tahu ya Bu ya, tadi kita sudah belajar ini nggak mungkin dari abad pertama kan? Dan nggak abad pertama itu, ini sudah yang sama dengan surat untuk Heraklius tadi. Sama. Ini nggak mungkin karena apa? Tulisannya masih sudah terpisah-pisah ya Bu ya? Sudah terpisah, kemudian kan dia lebih melengkung ya, dan lihat nih huruf ro-nya Pak, huruf dalnya juga di kata Muhammad itu kan yang terakhir ini huruf dal. Dalnya sama kan dengan yang Heraklius tadi. Jadi ini sudah pasti segel ini segel palsu. Segel Topkapi. Jean Baptiste Tavernier pada tahun 1675 melaporkan bahwa materai itu disimpan dalam kotak kecil kayu hitam di ceruk yang dipotong di dinding dekat kaki dipan di ruang relik di Topkapi.
Segel itu sendiri terbungkus dalam kristal, kira-kira berukuran 3x4 dengan pinggiran gading. Ini telah digunakan baru-baru ini pada abad ke-17 untuk mencap dokumen. Jadi ini diketahui ini terakhir dipakai nih abad ke-17 gitu maksudnya. Segelnya berbentuk persegi panjang dalam batu akik merah. Panjangnya sekitar 1 cm atau setengah inci. Baris pertama bertulisan Allah dan Muhammad Rasul, Rasul Muhammad di barisan kedua. Menurut tradisi historiografi Muslim, segel asli Muhammad diwarisi oleh Abu Bakar, Umar, dan Utsman, tetapi hilang di sebuah sumur di Madinah. Utsman dikatakan telah membuat replika segel tersebut, dan segel ini konon ditemukan di penaklukan Baghdad 1534 dan dibawa ke Istanbul. Jadi ketika Muhammad ini sudah meninggal ya, diwariskan kepada Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Tapi setelah itu hilang ya. Setelah itu hilang berarti sudah tidak ada yang asli dari Muhammad. Setelah itu dikatakan Utsman yang membuat replika. Oke? Jadi ada replika yang dari buatan si Utsman ini. Ya. Dan inilah katanya yang konon ditemukan kembali di Baghdad 1534. Jadi yang asli benar-benar Muhammad itu tidak ada. Hilang dan belum ada yang menemukan. Yang ditemukan ceritanya yang Utsman punya, replikanya. Oh, replikanya yang diklaim ini, sebagai Pak, ya? replika. Replikanya yang ini ya? Betul, Yang belum tahu, Hah? kita belum tahu, Bu. Kita juga masih belum belum. tahu benar kan itu Utsman punya. Nggak tahu, itu kan klaim. hilang di sumur itu ya. Ya, nggak gini. Yang Muhammad punya itu hilang di sumur. Hilang di Terus sumur, Utsman, ya. Bikin terus lagi Utsman kan bikin replika replikanya. lagi. Heeh. Terus udah gitu hilang, Bu. Itu pun hilang. Terus konon ditemukan lagi pada tahun 1534. 34. Jadi dari Utsman ini kan berarti kan nggak mungkin si Muhammad punya. Yang kemungkinan Betul. kan yang replika yang si Utsman bikin kan. Replika. Iya, dan itu hilang itu juga. pun hilang juga. Dari abad 7 sampai abad 16 baru ketemu lagi kan. Berarti ini ada 9 abad hilangnya. Gitu, Bu. Ngerti ya? Nah, nggak diketahui yang Utsman punya di mana. Mendadak abad ke-16 tahun 1534 ditemukan di Baghdad. Gitu. Terus dibawa ke Istanbul, disimpan sama orang Ottoman Turki. Katanya ini Utsman punya. Ya tapi siapa yang tahu kan gitu kan? Bisa aja dia bikin kan? Punya atau tidak gitu kan maksudnya. Iya. Nah, yang jelas ini kan udah pasti tulisannya kan tulisan melingkar nih. Yang kita tahu kan yang paling tua kan. Ya sama yang kita tahu kan surat Heraklius tadi sama ini tulisannya. Betul. Allahnya sama. Tapi ada beda, Bu. Tapi ada bedanya sama yang Heraklius punya. Tahu gak bedanya apa? Kalau di stempelnya beda. Nah, yang di sini yang di Heraklius punya cuma satu baris. Tuh. Apa? Iya, stempelnya cuma Muhammad doang. Nah, itu yang mau saya tanyakan tadi, Pak. Stempelnya cuma Muhammad doang, nggak ada Rasul, nggak ada Allahnya. Betul. Betul, Nah, berarti ini stempel yang berbeda lagi. Stempelnya berbeda. Nah, makanya kan tadi dikritik kan. Betul. Ya, makanya tadi dikritik kan di sini apa? Di Fatwa tadi, Al-Fatwa tadi. Iya, di Fatwa tadi kan dikritik. Ya. Kok itu yang kita tahu tuh stempel Muhammad katanya 3 baris kan? Kenapa itu cuma ada 1 baris? Rasul Muhammad. Iya, Allah Rasul Muhammad. Kalau tadi kan cuma Muhammad doang adanya. Itu yang mau saya tanyakan, kenapa berbeda? Ya, kan? Itu pertanyaan biar mereka yang jawab ya, Bu, bukan kita yang jawab ya. Biar Menachem Ali lah cari lagi. Menachem Ali lah, biar dia yang jawab lah. Iya, dia yang jawab. Biar dia mau ngarang cerita apa lagi gitu ya. Mau ngarang dongeng apa lagi dia. Menurut George Frederick Kunz, ketika Muhammad hendak mengirim surat kepada Kaisar Heraklius, dia diberitahu oleh seorang sahabatnya bahwa dia membutuhkan segel agar diakui berasal darinya. Muhammad memiliki segel yang terbuat dari perak dengan tulisan Muhammad Rasul Allah. 3 kata dalam 3 baris. Ada di atas cincin
dan Muhammad memerintahkan agar tidak ada duplikat yang dibuat. Setelah kematiannya, cincin itu dihilangkan oleh Utsman yang secara tidak sengaja menjatuhkan cincin itu ke dalam sumur Aris. Sumur itu begitu dalam hingga dasarnya tidak pernah ditemukan dan cincinnya tetap hilang. Saat itu salinan dibuat, tapi hilangnya cincin aslinya dianggap sebagai indikasi nasib buruk yang akan datang. Jadi stempelnya Muhammad itu harusnya 3 baris, tapi yang tadi kita lihat 1 baris. Oke, itu berarti udah berbeda lagi, perlu dipertanyakan kan? Sir Francis Burton menulis bahwa tradisi Nabi menganggap batu ahmar adalah batu terbaik untuk cincin stempel, dan tradisi itu masih digunakan pada tahun 1868. Batu ahmar juga dianggap menjaga dari kemiskinan. Segel Mukwaki, desain stempel Muhammad yang berbeda berbentuk lingkaran berdasarkan salinan manuskrip era Utsmani, surat-surat Muhammad. Ini adalah varian yang dikenal sebagai meterai Muhammad. Keaslian surat-surat dan stempel itu diragukan dan telah diperdebatkan segera setelah penemuannya, meskipun hanya ada sedikit penelitian tentang masalah ini. Ada beberapa sarjana seperti Noldeke 1909 menganggap salinan yang saat ini diawetkan sebagai pemalsuan, dan Omberg 2007 menganggap seluruh narasi mengenai surat kepada Mukaukis sebagai tanpa nilai sejarah. Wow. Dan meterai menjadi palsu atas dasar paleografi. Gaya penulisannya anakronis dan mengisyaratkan asal Turki Utsmani. Oh, langsung to Jadi, the point aja, Pak. iya, to the point. Yang memalsukan ini orang-orang Turki Utsmani, gitu ya. Oh. To the point ya. Iya, Nah, kenapa sih Turki Utsmani? Ini terus udah gitu ada Turki Utsmani terus nih dari kita ngomongin ya. Ya karena Betul. ketika mereka menaklukkan, mereka membutuhkan sebuah legitimasi. Nah, makanya kadang-kadang orang bikin seperti itu ya, ngarang cerita, ngarang-ngarang apalah begitu, supaya mendapatkan legitimasi Bikin- kekuasaan. Ya, memalsukan surat lah, memalsukan tanda tangan, Nah. macam-macam, Pak. Betul, betul. Dan surat ini, segel ini semuanya, ini jelas berarti ditulis oleh Turki Utsmani, ya, Kerajaan Ottoman, gitu, dibikin oleh Kerajaan Oke, Ottoman oke. untuk melegitimasi kekuasaan mereka. Nah, ini tanda tangan yang lain. Nah, ini yang lain nih ya. Nah, Ini yang itu apa tuh? lebih- Cap tangan tuh, Pak. Itu cap tangan, betul. Ada lagi Bu, makanya. Ini yang saya tadi bilang ini. Selain menggunakan cincin materai untuk menyegel dokumen, Muhammad mungkin juga menggunakan teknik lain untuk menunjukkan rasa korespondensinya. Dalam sebuah surat yang diduga ditujukan kepada biara Santa Katarina di Mesir, dia menandatangani surat tersebut, juga disebut asti nama Muhammad, dengan menorehkan tangannya dan menekan kesan di atas kertas. Surat itu memberi perlindungan dan hak istimewa ke biara. Oh. Sebagian dikatakan, saya akan membebaskan mereka dari beban yang dibayar oleh orang lain sebagai sumpah setia. Mereka tidak boleh memberikan apapun dari pendapatan mereka, tetapi apa yang menyenangkan mereka. Mereka tidak boleh disinggung atau diganggu atau dipaksa. Para hakim mereka tidak boleh diubah atau dicegah untuk menyelesaikan tugas mereka. Dan para biarawan yang diganggu dalam melaksanakan perintah agama mereka atau orang-orang yang diasingkan tidak boleh tinggal di sel mereka. Menjarah orang-orang Kristen ini atau menghancurkan atau merusak salah satu gereja atau rumah ibadah mereka atau mengambil barang yang ada di dalam rumah-rumah itu dan membawanya ke rumah-rumah Islam, merusak sumpah Allah Rasulnya. Itu segel dengan cetakan yang mewakili tangan Muhammad. Nah, jadi ini diklaim ini asli dari Muhammad, Bu. Ini surat perlindungan kepada. Nah, makanya ini saya bilang ini juga surat palsu yang bikin adalah orang Kristen. Kenapa? Supaya nggak diserang sama orang Islam pada abad-abad selanjutnya. Paham. Betul. Gitu. Jadi surat-surat palsu seperti ini tuh banyak, ya, banyak.
Ya, nah ini ya. Ini juga banyak ini surat-surat yang lain ya. Ini gambarnya surat Muhammad kepada para penguasa, kepada para raja. Ini bukan cuma Heraklius, ya. Heraklius cuma salah satunya. Ada yang kepada Khosrow, ada yang kepada Mesir, ada yang kepada siapa lagi tuh, gubernur-gubernur ya. Kita sudah baca dan itu semua palsu ya teman-teman ya. Semua palsu dan kita sudah tahu, sudah lihat tadi ya, bahwa dari segelnya ini kita sudah tahu sekarang. Dari segelnya ini justru ketahuan ini yang palsuin siapa, abad keberapa kira-kira ya, sudah ketahuan. Ini yang palsuin kemungkinan besar ya Ottoman Turki sekitar abad ke-17 nih ketahuannya kan. Nah, jadi kesimpulan apa nih Bu? Kesimpulan kita setelah baca ini semua. Bentar, ada lagi ya, tunggu. Sebentar, ada Ada artikel Pak, lain nggak satu yang lagi. sudah saya? Yang tadi, yang hadis tadi Pak. Yang hadis mana? Yang hadis yang serupa isinya dengan itu Bukhari tadi. Nah Ini hadis. Iya, hadisnya ini kan sama dengan surat untuk Heraklius tadi. Betul. Nah, Ini belum kita bahas loh Pak. Nah, ini kan dari hadis Sahih Bukhari ya kan? Iya. Nah, si Bukhari ini kapan sih hidupnya? Bukhari ini kan orang Ini orang abad keberapa sih Bukhari? Bukhari itu jauh setelah Muhammad, Pak. Betul. Iya, ini Bukhari ya. Dia lahirnya tahun 810. Iya. Meninggalnya tahun 870. Berarti orang ini orang abad ke-9. Beda 2 abad ya dengan Muhammad ya, 200 tahunan. Ya, coba jadi hadis dulu, ini. Pak. Saya bacakan hadisnya dulu. Nah, isinya tuh sama, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Abdillahi wa Rasulihi ila Hirakla azimir Rum. Nah, sama kan? Salam ala manittaba'al huda amma ba'du fa inni ad'uka bidiayatil Islam aslim taslam yu'tikallahu ajroka marratain 2 kali fa in tawallaita fa inna alaika ismal arisiyina wa ya ablal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'buda illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Sama Pak isinya Pak. Fa in tawallaw faqulu syhadu. Lalu maka mereka mengatakan syahadat bi annama muslimun, bersaksi bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang Islam. Nah, jadi gini, ini adanya di hadis ya, hadis Bukhari. Setahu saya, ini tidak ada di Sirah Nabawiyah yang dikarang oleh Ibnu Ishaq. Nah, Ibnu Ishaq kan abad ke-8, sekitar tahun 750-an bikin Sirah Nabawiyah kan. Nah, setahu saya isi surat ini tidak ada di situ. Tidak ada di Sirah Nabawiyah itu nggak ada isi gini nih. Jadi pertama kali yang bikin ini, isinya ada di sini, dicatat ini, pertama kali dicatat oleh si Imam Bukhari ini pada abad ke-9. Jadi orang-orang abad ke-8 itu tidak tahu apa-apa tentang isi surat ini. Yang lebih tahu nih si Bukhari gitu. Bukhari mendadak tahu sampai isinya, sampai detail-detailnya. Gitu. Menarik ya. Jadi ini ya kalau misalnya mau ngomong jujur, ya berarti ini kan dikarang oleh si Bukhari kan? Betul. Ini isinya dikarang oleh Imam Bukhari. Gitu. Pada abad ke-9. Dan setelah itu berabad-abad kemudian baru orang ada yang bikin replikanya. Betul. Replikanya yang tadi kita lihat tuh. Nah ini adalah replikanya. Dia dari mana bikin ini? Kata-katanya disalin dari si Bukhari, ya. Nah, terus udah gitu Pak. sekarang Sebentar Pak. Sebentar Pak. Replika yang tadi Pak.
kok berbeda ini dengan Betul, berarti bukan ini cuma ada stempelnya satu kan? beda. Stempelnya Iya, beda. Ah, itu dia makanya beda. saya tanyakan. Berarti bukan cuma ada satu. Yang tadi untuk Heraklius juga, coba saya lihat tadi. Yang tadi. Iya, untuk yang Heraklius stempel. juga, betul. Loh, kok beda? Sebentar. Aha. Oh iya, sama untuk Kan replika, Heraklius Bu. juga. Iya, karena ini replika, Bu. Kan replika. Ya, kok bisa berbeda stempelnya sama yang tadi? Iya, karena mereka replika, Bu. Iya, kalaupun Salinan. replika harusnya sama lah Pak, paling tidak model kayak yang Nah, tadi itu kan dia. gitu. Soalnya tulisannya Iya. urutannya sama, cuman yang tadi itu nggak ada kata bisminya. Yang ini lihat kata-kata pertama ada tambahan. Di yang pertama kali, kata yang pertama kali ada kata Allah kan? Oh iya, sebelumnya nih ya. Sebelumnya ada kata bismi. Nah, coba kita tarik yang sebelumnya itu tambahan bismi. Coba yang apa namanya tadi yang kita bahas tadi. Oke, Yang gini satu ini lagi. saya langsung compare aja, Bu. Saya langsung compare aja. Ke Iya. sinilah langsung saya timpa. Ah. Nah, ini kita timpa ya. Nah, ini yang ditunjuk sama si Menakem Ali ini nih. Iya, nggak ada kata bisminya di sini. Nah, ada tambahan kan, Pak? Iya. Nah, biar kelihatan ya. Terus kita perbesar, kita coba cocokin. Semua sama, kecuali stempel sama kata bisminya. Nah, urutannya sama ya, persis ya. Semua sama, Urutannya persis cuman sama. ada penambahan. Sama semua. Penambahan kata di depan. Iya, Nah, bismi. di depan. Kelihatan banget dia nambahnya. Kemudian stempel yang berbeda. Stempelnya berbeda, betul. Itu. Nah, kenapa bisa begini? Kelihatan. Karena disalin dari Imam Bukhari, Bu. Yang mana yang disalin Tulisan dari Imam Bukhari persis begini soalnya. Oh, kalau saya yang Imam Bukhari yang salinan yang penambahan ada kata bismi itu. Coba Pak, coba di kita ambil yang ada kata bisminya. Ini kan tulisannya begini yang aslinya ya. Coba kita balik lagi ke yang tadi Pak, yang sudah ditambah bismi tadi sama ini nih. Nah, penulisan bisminya kelihatan banget ini. Ditambahin ya. Kelihatan penambahan. Satu, dia lengkungannya itu sama besar. Kayak apa ya sama besar dan lebih teratur penulisannya. Kemudian ketebalannya juga nggak tebal. Terus huruf mimnya juga berbeda. Ini mim kayak mim ketikan gitulah, mesin ketik lah atau apalah ya gitu. Ini ditambah penambahan. Iya, gaya penulisannya kan kalau yang lain tuh kan agak miring atau apa, dia enggak, dia tegak lurus itu. Itu udah berubah. Nah, berarti dia pertama kali bikin yang seperti ini ya. Ini yang pertama kali dibikin. Replikanya dibikinnya seperti ini. Iya, Pertama ini kali yang pertama. Salah. Salah. Karena nggak ada bisminya di depan, sama stempelnya salah. Gitu ya, Bu ya? Betul. Terus dia bikin lagi, ada lagi nih yang bikin, diperbaiki. Ikutin persis sama, cuman diedit dikit. Depannya tambahin bismi, Jadi sama dengan hadisnya. capnya dibedain. Capnya dibikin 3 garis ya. Ini replika yang lebih baru nih. Berarti ini ngambil dari hadis tadi, disalin. Kemungkinan besar Bukhari duluan yang bikin. Betul. Berarti si Bukhari bikin itu dulu, ya kan? Dia bikin cerita bahwasanya Muhammad pernah kirim surat ke Heraklius, kan begitu. Betul. Ya kan? Bukhari ngarang cerita. Betul. Nah, ngarang cerita ya, Bukhari ya. Ya, Bukhari kemudian dibikinlah sama entah orang siapa yang bikin, tetapi dia ketinggalan kata bisminya ini. Jadi kata bisminya ketinggalan. Kemudian stempelnya juga stempel yang keliru. Betul. Selanjutnya itu diperbaiki lagi, sepertinya dengan stempel yang sesuai dengan
apa tadi replika yang kita temukan tadi sama bisminya ditambah. Ini kelihatan banget penambahannya, Pak. Iya, Saya iya. rasa penambahannya ini lebih mudah dari keluarnya surat ini. Ya, satu, gaya penulisannya sudah berbeda, lebih rapi, lebih tegak lurus. Mhm. Ya Yang kan, nulis tegak beda, Bu. lurus. Hah? Orang yang bikin replikanya berarti beda kan. Ini Oke, orangnya beda, lebih Pak. rapi nih. Nah, Iya, orangnya beda, kemudian lebih teliti. Oh, ini salah nih. Oh, ini salah. Bismillahnya nggak ada, bisminya nggak ada. Ditulis sama dia dengan gaya penulisan yang lebih rapi bisminya. Jadi lebih mudah gaya tulisannya daripada surat yang sebelumnya. kemungkinan besar lebih cocok ini abad ke-19 baru dibikin. Yang paling Dibikin. ya paling awal ini abad ke-17 ya. Paling awal. Ini abad ke-17 dibikinnya. Artinya Menachem Ali keliru. Bukan keliru, Bu. Artinya gini. Ini Muhammad ini kan kita kemarin sudah ambil kesimpulan ya. Kemungkinan besar Muhammad ini tokoh fiktif. Ya setidaknya dari yang kita belajar sekarang ini, cerita Oke. bahwa Muhammad mengirim surat kepada para raja itu adalah karangan Bukhari. Ya kan? Yang ini, surat Muhammad Iya. kepada Heraklius ini, kemungkinan ini adalah karangan si Imam Bukhari pada abad ke-9. Oke? Cerita dongengnya si Bukhari. Gitu. Nah, setelah itu dibikinlah replikanya berabad-abad kemungkinan, yang kemungkinan besar ini dari Ottoman Turki yang bikin. Nah, setelah itu diambillah oleh si Menachem Ali kan. Menachem Ali bilang, ini asli buatan Muhammad. Kan gitu. Artinya, Menachem Ali ini tukang bohong. Kan gitu. Ya kan? Setidaknya istilahnya gini, ya memang bukan dia yang bikin sih, ini surat sih. Tapi dia ikut bilang ini surat palsu, dia bilang surat asli. Artinya kan dia ikut ambil serta dalam kebohongan itu kan. Gitu. Tetapi kan ini kan terus dibantah oleh orang Islam sendiri bahwa surat ini adalah palsu. Ya kemungkinan besar Ya si kan? Menachem Ali nggak tahu. Kemungkinan besar dia nggak tahu bahwa ada bantahan itu, dia nggak tahu. Dan dia juga tidak menganalisa di tulisan ada tulisan kufi. Gitu. Yang penting membahagiakan umat Islam bahwa Rasulnya itu benar-benar ada, kan begitu. Betul. Betul. Oh, yang penting ada tulisan Muhammad. Gitu. Oh, ini ada tulisan Muhammad. Ini asli nih Muhammad. Karena dia punya bias, dia punya keinginan. Membahagiakan umat Islam lah, intinya kan begitu. Dan membahagiakan dirinya sendiri juga, Bu. Iya. Iya, soalnya kan kita sudah memberikan berbagai argumentasi bahwa Muhammad itu tidak ada satupun dokumen pada abad Muhammad gitu. Pada zaman Muhammad itu nggak ada dokumen sama sekali tentang dia hidup. Gitu, Bu. Dia ini desperate untuk membuktikan Muhammad itu tokoh historis. Ya makanya apapun juga yang dia temukan dia embat, dia sikat. Ini kan beberapa yang kita sudah bahas kemarin ya. Ini. Ini kan dokumen-dokumen yang ada pada abad-abad sekitar Muhammad hidup kan. Nah, yang satu kan ini kan ada Bidat Ismaili nih. Bidat Ismaili ini sekitar tahun abad ke-7 akhir ya. 690-an lah ditulisnya kira-kira. Tahun 690-an oleh Yohanes Damaskus. Ini malah tulisan pertama ya tentang Muhammad ini. Betul. Muhammad S.A.W. Muhammad S.A.W. yang kawinin bekas bininya Zaid. Ini ditulis oleh Yohanes Damaskus. Nah, setelah itu ada Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah ini ditulis pada zaman dinasti Abbasid. Setelah tahun 750 baru ditulis. 100 tahun lebih setelah Muhammad meninggal baru ada yang tulis nih, orang Islam, Bu. Sebelumnya bayangin nggak, hampir 120 tahun tidak ada satu orang Islam pun yang menulis tentang Muhammad. Ada yang aneh ya? Ya kan? Terus begitu The Chronicle of Theophanes ya setelah tahun 750 setelah Sirah Nabawiyah dibikin ya. Nah, terus dokumen yang lebih tua daripada Bidat Ismaili ini, daripada Bidat Ismaili sama Sirah Nabawiyah, ini ada Doktrina Yakobi dan Chronicle 640. Ini ditulis oleh Penatua Thomas. Nah, ini ada cerita tentang serangan orang Arab
ditulis kalau di doktrin Yakobi bilang ada Nabi Saraken, nabinya Saraken. orang Saraken. Hmm. Terus kalau Kronikal 640 bilang namanya Muhammad, Muhammad Tayaye. Jadi ini menceritakan Oke. sebuah kisah yang sama, bahwa tahun 634 itu Palestina diserang oleh Muhammad Tayaye, Muhammad Nabi Tayaye. Saraken. Hmm. Nah, apakah ini Muhammad SAW? Si Menachem Ali langsung bilang, yes, iya. Kenapa? Karena cuman ya disebut itu, Nabi Saraken. Oh, ini pasti Muhammad. Siapa lagi Nabi Saraken kalau bukan Muhammad? Gitu. Pasti dia, nggak mungkin yang lain. Padahal ada lagi, gitu, orang lain. Nah, kenapa kita bisa bilang ini bukan Muhammad? Karena 634 Muhammad sudah meninggal. Gitu. Dan di dalam ceritanya Muhammad, tidak pernah dia menyerang Palestina. Jadi siapakah Nabi Saraken yang menyerang Palestina ini? Ya, udah pasti bukan Muhammad SAW, Nabi Islam. Gitu. Soalnya itu tadi, Muhammadnya sudah meninggal tahun 634, dan gak ada satupun yang bilang Muhammad pernah menyerang Palestina. Gitu. Jadi yang diomongin oleh doktrina Yakobi dan penauta Thomas, ini bukan Muhammad SAW, Muhammad yang lain. Gitu kan? Oke. Orang lain ini. Terus ada lagi Muhammad yang ketiga nih, pada abad Muhammad ke-7. bin Abdullah. Namanya Muhammad bin Abdullah. Di dalam bahasa Yunani, dikatakannya disebutnya sih Muhammad putra Abdelas. Gitu, itu kan di bahasa Arab yang diyunanikan kan sebenarnya. Muhammad putra Abdelas. Yaitu artinya Muhammad anak Abdullah lah gitu kan. Nah, itu dicatat oleh Chronicle of Theophanes itu menghabiskan musim dingin di Smyrna tahun 671 sampai 672. Ya kita juga pasti tahu ini pasti bukan Muhammad gitu. Nggak mungkin Muhammad di 671 dia udah meninggal kok pada saat itu. Dan juga dia nggak mungkin menghabiskan musim dingin di Smyrna. Ini orang lain lagi gitu. Nah, tapi si Menachem Ali dengar Muhammad, oh ini pasti Muhammad. Siapa lagi Muhammad Abdullah kalau bukan Muhammad SAW? Nah, padahal Nabi Saraken ini kita nggak tahu siapa. Kemungkinan besar dia namanya Iyas bin Kapsyah. Iyas bin Kapsyah itu adalah seorang gubernur di daerah Al-Hiro. Al-Hiro, Bu. Nama tempatnya Al-Hiro. Hiro. Kayak gua Hiro gitu, Bu. Hira. Nah, namanya Iyas bin Kapsyah. Nah, dia itu orang Tayaye, gubernur daerah kekuasaannya Persia pada saat itu Sassanid. Oke. Nah, di hadis juga ada ini, hadis yang kepada Heraklius ya. Ini kan isi suratnya, ya kan? Ini kan isi suratnya, tapi kan kita belum baca ceritanya toh. Belum. Ini kita baca di sini dulu ya. Ini dari hadis ya. Ya, bacakan Pak. Jika mereka berpaling, katakan kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri dalam kurung kepada Allah. Abu Sufyan menuturkan setelah Heraklius menyampaikan apa yang dikatakannya dan selesai membaca surat tersebut, terjadilah hiruk pikuk dan suara-suara ribut sehingga mengusir kami. Aku berkata kepada teman-temanku setelah kami diusir keluar, sungguh dia telah diajak kepada utusan anak Abu Kapsyah. Nah, siapa nih sekarang anak Abu Kapsyah, Bu? Pernah dengar? Ibnu Abu Kapsyah. Kalau misalnya di hadis yang lain, ini ada tulisannya dalam kurung Muhammad. Coba ya, di sini ada ya. Berarti Pak, itu beda hadis lagi, Pak. Beda hadis lagi ya. Nah, ini ada juga. Maka kemudian aku diusir kepada teman-temanku. Ketika kami diusir, sungguh besar perkara anak Abu Kapsyah ini. Ibnu Abu Kapsyah. Siapakah anak Abu Kapsyah? Bukannya Muhammad, katanya anakmu Abdullah. Kok jadi anak Abu Kapsyah? Coba ulang, Pak. Ulang ya. Ya, ini. Ya. Mengabarkan kepada tentang Raja Heraklius mengutus seorang utusan kepadanya saat mereka dalam kurung rombongan berada di Lilia, lalu sang raja memanggilnya untuk mendengar surat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah selesai membaca surat tersebut, seketika terjadi kegaduhan dan terdengar suara ribut, dan akhirnya kami diusir keluar. Maka kemudian aku katakan kepada teman-temanku ketika kami diusir, sungguh besar anak perkara Abu Kapsyah ini.
dia ditakuti oleh Bani Asfar. Nah, itu anak Abu Kapsah itu maksud dia siapa? Muhammad itu? Muhammad. Maksudnya Muhammad. Nah, justru saya nggak bisa tunjukin nih yang hadis yang dalam kurung Muhammad nih. Bentar. Jadi si Heraklius ini mengenali Muhammad itu namanya Ibnu Abu Kapsyah. Dia nggak kenal nama Muhammad, nggak kenal namanya Ibnu Abdullah bin Abdullah, nggak kenal. Kenalnya namanya Ibnu Abu Kapsyah. Aneh toh, siapa lagi nih Abu Kapsyah kan? Coba cari lagi, Anak Pak. Abu Kapsyah. Bawa Muhammad dalam kurung itu. Abu Kapsyah dalam kurung Muhammad itu. Penasaran saya. Siapa ya Abu Kapsyah ini? Yang pasti Muhammad, pernah dengar nggak Muhammad itu namanya Ibnu Abu Kapsyah, Bu? Pernah dengar nggak? Nggak pernah dengar Belum toh? pernah. Nah, baru kali ini kan? Makanya. Ya, ini cerita tentang surat yang tadi nih. Surat yang tadi kita bahas. Jadi, si Heraklius menurut hadis-hadis, Heraklius kenalnya si Rasulullah SAW ini namanya Ibnu Abu Kapsyah, bukan Muhammad. Nah, ini ada yang dalam kurung nih, Bu, lihat ya. Dalam kurung Rasulullah. Iya. Mantap ini, Pak. Ayo, Pak, buka, Pak. Wes, keren ini. Sungguh luar biasa urusan Ibnu Abu Kapsyah dalam kurung Rasulullah. Nah, Sehingga dia ditakuti oleh Raja Bani Asfar. Bangsa kulit kuning. Oke. Itu hadis siapa itu, Ya. Pak? Tadi ke atas. Hadis Bukhari. Oh, masih Bukhari. Ini Bukhari, Bu. Bukhari berapa, Pak? Ini sama yang tadi. Oh. Nih, 2756. 2756, ada lagi yang mana tadi? Hadis Bukhari nomor 6. Ini nomor 6 yang panjang. Pelan-pelan, Pak. Yang panjang, tapi ini nggak ada dalam kurung ya. Nah, ini ada dalam kurung. Maksudnya, ya Muslim tahu ini maksudnya si Ibnu Abu Kapsyah itu maksudnya adalah si Muhammad SAW. Rasulullah, kan gitu. Ya kan? Cuman, ya itu, balik lagi, siapa sih Ibnu Abu Kapsyah? Ibnu itu kan berarti anak dari Abu anak Pak Kapsah. Kapsyah kan ini artinya? Iya, Abu Kapsah itu Bapak Kapsah. Iya, anaknya Pak Kapsyah. Siapa anaknya Pak Kapsyah? Bukannya Muhammad Kapsah SAW itu siapa anaknya lagi? Abdullah, Bu. Makanya Kapsah ini siapa lagi Kapsah? Nah, itu dia. Ini ada orang namanya Iyas. Iyas Ibn Kapsyah. Oh iya, itu tahu. Iyas Ibnu Kabisah. Al-Tai. Dia adalah pemimpin suku Tayaye. Gubernur Al-Hiro. Kan? Nah, Iya. Muhammad Tayaye tadi. Iya, ini adalah tokoh aslinya. Masalahnya dia pakai Nabi Saracen. Pak TR tahu nggak Nabi Saracen itu artinya apa, Pak? Tahu. Itu udah dijelasin nanti, itu panjang sih ceritanya. Intinya Saracen itu macam-macam. Macam-macam ininya definisi. Tapi salah satu yang dipakai sama si siapa? Yohanes Damaskus. Itu intinya dia bilang kan ada Ismaili, tahu dong, ada orang-orang Ismaili. Anak-anaknya si Ismail. Terus dari itu dia punya nama lain tuh Hagarin. Hagarin. Terus punya nama lain juga Saracen. Saracen itu artinya dimiskinkan oleh Sarah. Kalau menurut si Menaken Ali itu mengacu pada satu kelompok yang sama. Kalau menurut saya sih nggak sama. Jadi nggak semua orang Ismaili mau disebut Saracen. Sebagian mau disebut Saracen, sebagian enggak. Itu ada ceritanya, Bu. Panjang itu, Bu. Iya, soalnya kalau teman-teman kan suka ngata-ngatain Saracen lu Saracen gitu-gitu. Iya, Saracen punya makna lainnya adalah bandit. Iya, betul. Nah, itu dia maksud saya. Yang saya ngerti adalah dia penjahat. Saracen. Penjahat, bandit. Ya, maksudnya orang-orang luar taunya tuh kalau dengar Saracen itu kayak kita dengar ini ya. Kita dengar Yakuza. Ya, sama kayak kita dengar Yakuza. Saracen itu pokoknya dia perampok gitulah. Betul, Yakuza. Kira-kira gitu. Cuman arti Yakuza kan bukan perampok. Dari mana asal-usulnya kata Yakuza? Gitu. Nah, Saracen juga sama. Dan awal-awal nggak ada yang namanya Islam. Nggak ada.
Yohanes Damaskus juga nggak nulis Iya. Islam. Nulisnya itu umat orang-orang Saraken, Ya, gitu, itu dia. orang-orang Kan Ismaili. teman-teman banyak dapatnya kan dari Yohanes Yohanes Damaskus itu tentang Saracen ini. Iya. Nah, ini kita sini dulu ya. Ya. Iyas bin Kabisah Al-Ta'i. Iyas ibn Kabisah Al-Ta'i adalah gubernur Al-Hiro, ibu kota negara Lakhmid pada tahun 613 sampai 618. Jadi dia jadi gubernur tahun 613 sampai 618. Dia adalah putra Kabisah Al-Ta'i. Dia juga ayah dari Hayah dan Farwah. Bagian terakhir nama Iyas bin Kabisah adalah Al-Ta'i, menunjukkan dia berasal dari suku Tayayeng. Iyas ibn Kabisah atau ayahnya diangkat menjadi gubernur sementara Al-Hiro. Al-Hiro ini sekarang Kufa, Bu. Kufa, oke. Nah, Kufa sekarang ini Kufa, dulu disebutnya Al-Hiro. Selama beberapa bulan pada tahun 580 oleh Raja Sazanid. Hormizd keempat memerintah 579 sampai 590. Sementara calon yang cocok dicari di antara dinasti Nasrid yang dulu memerintah kerajaan Lakhmid. Belakangan pada tahun itu Al-Nu'man ketiga menjadi raja kerajaan Lakhmid, menggantikan Kabisah sebagai penguasa Al-Hiro. Pada suatu saat, Raja Persia menghadiahkan Iyas ibnu Kabsah ini 30 desa sepanjang sungai Efrat sebagai hibah seumur hidup dan mengangkatnya sebagai administrator distrik Ain al-Tamar. Iyas ibn Kabisah memberi Raja Sasanid Khosrow kedua yang memerintah 590 sampai 628 seekor kuda dan menyembelih seekor unta untuknya ketika dia bertemu Iyas yang melarikan diri dari Bahram. Dia melarikan diri juga nih, si Iyas nih. Khosrow kedua menunjukkan rasa terima kasihnya dengan memberikan penghargaan kepada Iyas sebagai berikut. Al-Nu'man ketiga memerintah sampai tahun 602, di mana dia dieksekusi oleh Khosrow, yang menunjukkan Iyas ibnu Kabisah lagi sebagai gubernur Al-Hiro bersama bangsawan Persia, Nakiragan. Khosrow mengirim pesan kepada Iyas, menanyakan di mana harta titipan Al-Nu'man berada. Iyas menjawab bahwa Al-Nu'man telah menemukan tempat perlindungan yang aman bagi mereka di antara kaum Bakar bin Wa'il. Khosrow memerintahkan Iyas untuk mendapatkan apa yang ditinggalkan oleh Al-Nu'man dan meneruskannya kepadanya. Iyas mengirim pesan kepada saudaranya Hani yang mengatakan, kirimkan kepadaku jas dan barang-barang lain yang dipercayakan Al-Nu'man kepadamu. Perkiraan terendah dari jas yang dikirimkan ini adalah 400, yang tertinggi adalah 800. Kemudian Hani menolak menyerahkan apa yang dia pertaruhkan untuk dilindungi. Sebagai tanggapan, Iyas memerintahkan pasukan Arab dan Persia yang pro-Sasanid melawan Bani Bakar dalam pertemuan Dikar, di mana Sasanid dikalahkan. Kisaran antara tahun 603 sampai 623 telah disarankan untuk pertemuan tersebut oleh para peneliti yang berbeda. Iyas ibnu Kabisah dan Nakiragan digantikan oleh Azabet pada tahun 618. Azabet digantikan oleh Mundir ibnu Al-Nu'man yang digantikan oleh putra Iyas ibnu Kabsah, Hayah dan Farwah, yang menyerahkan Al-Hiro kepada Khalid ibnu Al-Walid pada tahun 633. Gitu, Bu. Oke. Jadi makin bingung lagi ya. Makin bingung. Nah, ini si Iyas ini hidupnya tahun berapa tadi, Pak? 600 berapa? Ini nggak jelas. Dia hidupnya tahun berapa nggak jelas. Cuman dia adalah penguasa kan, orang top gitu dia. Orang tuanya berkuasa di tahun 613 sampai 618, 5 tahun itu ya. Dia berkuasa, dia dikasih harta banyak sama Persia. Dia orang Persia, orang Arab, suku Al-Tai, tapi dia adalah pejabat Persia, gitu, dari daerah Lakhmid. Berarti ini belum tentu juga dia juga. Memang bukan gini. Yang gini loh, Muhammad itu adalah tokoh fiksi yang terinspirasi dari tokoh sejarah. Dan tokoh sejarahnya belum tentu satu orang. Tokoh fiksi dari beberapa tokoh sejarah dicomot-comot, barangkali begitu, Pak ya?
Betul, betul. Ah, dia ngambil Nah, dari sini. surat kepada Heraklius kemungkinan itu real. Tapi si Iyas Ibnu Kabsyah ini, ngerti gak Bu? Ini dia orang yang benerannya. Oh, kemungkinan surat itu ada, tapi yang bikin bukan dari Bukan Muhammad SAW, Muhammad. bukan Tapi Muhammad dari SAW, Iyas Muhammad Ibnu Tayaye. Oh, oke. Dia Iya, punya Muhammad punya Tayaye yang nyerang kekuasaan. 634 tadi itu. Kemungkinan yang Iya. 634 tadi nyerang Palestina, kemungkinan si Iyas Ibnu Kabsyah ini, dia matinya kapan nggak tahu Bu, nggak jelas. Iya. Tapi bentar Pak, kan jelas. 634 ya, 634 kan. Nah, sedangkan Muhammad meninggal 632. Betul. Itu jadi masalah. Artinya. Nah ini kita nggak tahu nih. Ini si Iyas Ibnu Kabsyah ini lahirnya kapan, matinya kapan kita nggak tahu. Ya. Gitu. Ya kemungkinan besar si Iyas Ibnu Kabsyah inilah yang nyerang Palestina kan tahun 634. Oh iya. Dan dia yang menulis surat kepada Heraklius juga kemungkinan dia. Tapi isi suratnya ya kemungkinan besar bukan ini. Kemungkinan besar bukan ini, bukan yang dikatakan oleh si Bukhari. Iya, ini mah karangan. Kan gitu, karangannya si Bukhari. Gitu. Ya, ini dongengnya Bukhari istilahnya. Bisa jadi surat itu ada, tetapi yang menulis si Iyas ini. Isinya dongeng. Dirubah oleh Bukhari, dijadikan semacam cerita dongeng oleh Bukhari. Nah, kemudian dibikin lagi semacam apa surat yang tadi, seakan-akan itu betulan ada surat itu. Iya, jadi makanya kemarin kesimpulannya Muhammad itu tokoh fiksi yang terinspirasi oleh tokoh sejarah. Contohnya yang saya pakai adalah Santa Claus yang terinspirasi dari Santo Nicholas. Santo Nicholas beneran ada nggak? Beneran ada, Bu. Dia beneran suka bagi-bagi makanan segala macam ke anak-anak kan. Tapi dia kan nggak bisa terbang. Nggak di kutub utara kan gitu kan. Ceritanya lain pasti. Tahun hidupnya segala macam lain. Tapi terinspirasi dari tokoh sejarah gitu. Betul. Ngerti Cuman kan kalau iya ngerti. Cuman kan kalau si Baginda ini kan tidak satu tokoh sejarah yang diambil sepertinya Pak. Betul. Kemungkinan besar banyak. Makanya iya, betul. Kemungkinan besar bukan sejarah diambil kemudian dijadikan satu, terbentuklah siapa itu SAW ini. Betul. Dan selain itu juga Al-Quran kemungkinan besar bukan ditulis oleh satu orang. Iya, iyalah. Ditulis oleh banyak orang. Betul. Oke, jadi kita ambil kesimpulan Bu, silakan. Oke, saya simpulkan ya. Jadi kesimpulannya, ya saya lihat ya Manakhem Ali ini apa memang dia tidak teliti atau memang merasa supaya tokoh Muhammad ini betul-betul ada, terlihat betul-betul ada, dan untuk menyenangkan umat Islam bahwasanya tokoh ini memang ada gitu loh Pak TR ya. Karena apa? Dia kasih lihatlah surat ini. Nah, tetapi dia lupa, mungkin juga dia tidak teliti bagaimana, apakah benar surat ini pernah dikirimkan oleh Baginda Rasul. Nah, sesuai dengan gaya penulisan surat, kemudian kata-katanya, kemudian tahun surat ini dibikin, gaya penulisannya sama tidak dengan tahun surat ini dikirimkan. Nah, begitu pula tadi kan kita sama-sama membahas ini, meneliti satu persatu bagaimana gaya penulisan, kemudian tahun penulisan dengan gaya penulisan itu sama atau tidak, dan sampai kepada stempelnya. Dan bisa kita simpulkan bahwa surat ini adalah surat palsu. Itu dari kesimpulan yang kita sama-sama analisa dengan tulisan ya Pak TR ya. Tulisan dari abad 1, kemudian abad 1 Hijriah maksudnya, kemudian
tulisan yang ada yang dikirimkan oleh baginda Rasul kepada ditenggarai surat yang dikirimkan baginda Rasul kepada si Heraklius. Nah, di samping penulisan ada stempel yang juga kita sudah analisa tadi. Itu kan ada 3 kata. Allah, Rasul, Muhammad. Nah, di surat yang ini yang ditunjukkan oleh Manekhem Ali itu stempelnya cuma ada kata Muhammad. Kemudian dia lupa surat yang ini ada semacam mungkin replika barangkali Pak TR ya. Yang satunya bukan replika sih, perbaikan atau bagaimana saya juga kurang tahu apa bahasanya. Itu ada penambahan kata bismi. Dan penambahan itu kelihatan sekali kalau itu sebuah kata yang ditambahkan ke dalam surat itu. Kemudian juga stempelnya juga sudah berbeda. Sudah ada 3 kata Allah, Rasul, Muhammad. Dan uniknya surat yang sudah direvisi lah, anggap surat revisi ini sama persis dengan hadis Bukhari tadi. Nah, hadis yang Bukhari tadi itu sama dengan surat yang sudah direvisi. Kemungkinan si Manekhem Ali untuk menyenangkan dirinya sendiri dan menyenangkan umat Islam yang lain, ya, dia kurang teliti. Tidak teliti, bukan kurang, tidak teliti. Kalau saya bilang tidak teliti, bahwasanya surat yang ini ada surat tandingannya, sebenarnya bukan tandingan sih. Revisi, tetapi bukan revisi, cuma ditambahkan kata bismi saja, kemudian stempel yang berbeda. Nah, uniknya lagi, kita surat ini dinyatakan palsu oleh orang Islam itu sendiri. Kan itu yang kita lihat, kita bacakan tadi Pak TR, benar nggak Pak TR? Dibantah keasliannya oleh orang Islam sendiri. Ya, yang tadi dibantah sesuai dengan gaya penulisan, kemudian tahun penulisan, abad penulisan, kemudian gaya-gaya tulisannya itu, kemudian dan berbagai macam hal yang mereka uraikan, kenapa akhirnya mereka menyimpulkan bahwa surat ini palsu, kemudian dan bukan Oten yang jelas yang menyatakan surat ini palsu, tetapi orang Islam itu sendiri. Nah, ini yang luput dari pengamatan seorang Manekhem Ali. Itu belum lagi kemudian tadi kita lihat ada beberapa hadis Bukhari mengenai dongeng, kalau saya bilang sih dongeng, ya, dongeng tentang surat kepada Heraklius ini, yang mana di situ yang menarik, saya bingung tadi itu Abu Hafsah itu siapa lagi itu ya. Nah, akhirnya kita bisa membuka siapa ini Abu Hafsah. Nah, memang rumit Pak TR. Saya juga agak sakit kepala. Kok agak sakit kepala. Ada dongeng di dalam dongeng. Gimana ya bahasanya? Jadi gimana bahasanya? Ada dongeng di dalam dongeng. Apa ya? Saya ingat dulu majalah waktu saya kecil itu majalah Bobo, Pak. Apa ya? Yang Oki dan Nirmala itu. Negeri dongeng. Apa sih? Negeri dongeng. Kalau ini bukan negeri dongeng. Dongeng di dalam dongeng. Itulah kira-kira. Sulit saya membahasakannya. Suratnya ini dongeng, ya kan? Hadisnya juga dongeng, bermulai dari hadis dongeng, ya kan? Kemudian diambil surat ini ngambil dari hadis yang dongeng ini tadi. Jadi kayak dongeng di dalam dongeng. Aduh, bingung bahasanya saya. Pokoknya begitulah Pak Ceker. Sama dengan seorang tokoh Muhammad ini, seperti kita simpulkan sebelumnya adalah beberapa tokoh yang dicomot-comot kemudian dijadikan satu tokoh sentral. Benar nggak Pak TR kalau saya bilang? Iya, betul. Ya, karena tokoh ini bukan ngambil dari si Iyas bin Kabisah ini tadi, nggak cuma dari situ diambil. Betul. Ya, dari beberapa tokoh yang lain. Yang tadi kita lihat 3 acuan tadi, yang dari Yohanes Damaskus, kemudian Muhammad dari Tayaye itu tadi, yang Saracen itu, kemudian yang ketiga tadi Muhammad bin Abdullah. Namanya diambil dari situ bisa jadi. Namanya diambil dari situ, dia nyomot-nyomot.
tokoh ini dinyomot, tokoh ini comot, tokoh ini comot, jadilah satu tokoh sentral utama. Nah, itulah dia yang bernama Rasulullah Muhammad SAW. Itu yang saya simpulkan saat ini. Gitu Pak TR. Jadi agak kejap-kejap juga mata saya, pikiran saya. Karena dongeng di dalam dongeng, kemudian kisah beberapa orang dijadikan satu menjadi tokoh sentral. Itu bikin puyeng. Begitu Pak TR. Iya. Begitu. Jadi gimana tuh Bu, buat teman-teman yang bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah Bu? Jangan begitu Pak TR. Saya jadi tersinggung. Padahal tokohnya tuh nggak ada. Ya Kakek kasihan moyang ya saya kalau Pak TR. bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah, tapi ternyata Muhammadnya tokoh dongeng, itu sesuatu yang kasihan ya Bu ya. Kasihan ya. Ya, ya menyedihkan. Makanya saya bilang afala taqilun, apakah kamu tidak berakal? Nah, ya contoh barang yang Menachem Ali ini. Dia ya untuk menyenangkan dirinya sendiri dan untuk menyenangkan orang-orang RT 6 yang lainnya, bahwa menyatakan, dia kan sempat sebut Pak TR tadi tanpa ragi. Sebenarnya dia ingin mengcounter attack pernyataan dari video-videonya Pak Tanpa Ragi. Saya yakin itu. Nah, dia mau membantah ini loh, bahwasanya Muhammad pernah bikin surat, bahwasanya tokoh Muhammad itu ada dan Muhammad pernah bikin surat, tapi dia lupa, dia kurang teliti. Gitu loh. Kalau saya bilang ya dia tidak teliti. Bahkan sudah dibantah orang Islam sendiri kalau surat itu palsu. Nah, terus gimana Pak TR? Kalau yang bantah Oten, mungkin bisa inilah dia bisa ngelak. Ini yang bantah orang Islam sendiri. Ya kasihan sih. Ya saya puji Tuhan kalau saya sudah tidak di sana lagi. Ya seperti saya bilang, selalu saya katakan bahwa kebenaran akan menunjukkan jati dirinya. Itu aja Pak TR. Kalau kesimpulan dari Pak TR gimana nih Pak TR? Iya Bu, kesimpulan kita sama Bu. Muhammad ini adalah tokoh dongeng yang terinspirasi dari tokoh sejarah. Dan tokoh sejarahnya bukan cuma satu, itu ada banyak. Ya, di-patch, dikumpulin, dikompil jadi satu orang namanya Muhammad Esawi. Nah, seperti tadi Bu Fadila bilang, ini Menachem Ali mau mencoba membuktikan bahwa Muhammad tokoh sejarah dengan menunjukkan sebuah dokumen yang katanya ditulis oleh Muhammad. Tapi ternyata sekali lagi dokumen ini bukan menunjukkan bahwa Muhammad adalah tokoh sejarah, tapi justru mengkonfirmasi bahwa Muhammad adalah tokoh dongeng. Karena yang ditunjuk oleh Menachem Ali adalah dokumen palsu. Ya, dokumen palsu yang kemungkinan dibuat pada zaman Turki Ottoman. Ya, dengan bukti-bukti tadi kita sudah jelasin ya. Jadi surat ini adalah surat palsu. Ya, Muhammad itu tokoh dongeng. Ya saya masih bilang apa ya? Ya mau nggak mau saya bilang si Menachem Ali ini tukang bohong ya. Menachem Ali dan Edi Praetno, yang satu suka berbohong, yang satu suka dibohongin. Ya komplit ya, lengkap jadinya, pas klop nih Pak Menachem Ali dengan Pak Edi Praetno. Yang satu suka berbohong, satu suka dibohongin. Dongeng dianggap sebagai sejarah. Ya saya mau ngomong apa ya, kalau misalnya masih mau percaya Muhammad adalah tokoh sejarah, silakan aja ya. Tapi kita sudah memberikan bukti banyak sekali bahwa Muhammad itu bukan tokoh sejarah. Kita sampai sekarang belum menemukan satupun dokumen atau bukti yang menunjukkan Muhammad adalah tokoh sejarah ya. Oke, mungkin kita cukup sampai di sini. Sekian video kali ini. Yesus Kristus berkati kita semua. Amin.